Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue yang super cantik banget, yaitu kue awuk-awuk tepung ketan. Hasilnya super empuk, lembut, dan lumer banget di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama saya siapkan 300 gram kelapa parut, tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua ya teman-teman, yang sedangan. Masukkan 1 sendok teh garam, lalu masukkan 200 gram tepung ketan, aduk hingga tercampur merata. Untuk mencampurnya cukup menggunakan spatula aja ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu tidak lembek. Cukup diaduk-aduk aja seperti ini. Nah, kalau udah tercampur rata kelapa dan tepungnya, langsung aja kita akan cetak ke dalam cetakan. Nah, untuk cetakannya di sini saya menggunakan cetakan belimbing, dan kita akan olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Nah, kalau udah selesai semua, lanjut ke bahan lainnya. Di sini saya gunakan gula Jawa secukupnya yang udah saya iris tipis-tipis. Nah, untuk naruh adonannya ini separuhnya aja ya teman-teman, jangan terlalu penuh karena tengahnya nanti kita akan kasih dengan. Nah, kalau udah selesai, kita tuang adonannya itu sebanyak isi ke semuanya sampai semua selesai. Nah, kalau udah kita kasih irisan gula jawanya, agak banyakan aja nggak apa-apa, supaya nanti dalamnya itu lumer-lumer gitu. Atau disesuaikan selera aja ya teman-teman. Nah, kalau udah semua, kita timpa lagi dengan adonan tepung ketannya sampai penuh. Jangan lupa untuk panaskan kukusannya terlebih dahulu. Nah, ini kukusannya udah panas. Langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan. Gunakan api sedang ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini udah matang. Siap untuk ditiriskan dan disajikan ya teman-teman. Nah, lakukan ke semua adonan sampai semua selesai. Nah, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Cukup ditekan aja seperti ini. Ini gampang banget dan mudah banget ya teman-teman. Nah, hasilnya cantik banget, super lucu banget. Nah, untuk cetakannya itu bebas ya teman-teman, bisa kalian gunakan cetakan apa aja, atau mau gunakan daun itu juga boleh ya. Tapi kita akan kemas dengan kekinian untuk ide jualan, supaya ide jualan kita semakin laris. Nah, ini dia awuk-awuk ketannya udah jadi. Hasilnya banyak banget. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 pieces untuk takaran cetakan belimbing seperti ini ya teman-teman. Dan langsung aja kita akan cicipin satu. Ini hasilnya empuk banget dan dalamnya tuh lumer banget ya teman-teman. Dan langsung aja kita cicipin rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, manis. Ini enak banget.
dan rasanya tuh legit gitu ya teman-teman, gurih, legit, kelapanya itu enak banget. Dan ini kalau kalian makan satu itu pun nggak cukup ya teman-teman, mau makan lagi dan lagi. Nah gimana teman-teman, bikinnya mudah banget kan? Bikin awok-awok ketan kekinian ya, mudah, simple, praktis, dan enak. Dan ini cemilan legendaris dan juga kesukaan sejuta umat. Oke teman-teman, jangan lupa tuh dipraktekin di rumah. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue tradisional, yaitu kue talam sagu mutiara. Hasilnya cantik banget, cocok banget buat isian snack box, ide jualan yang sangat menguntungkan banget. Hasilnya banyak dan juga bentuknya cantik-cantik. Nah buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama di sini saya siapkan 50 gram sagu mutiara. Siapkan air 700 ml. Dan kita akan rebus selama 5 menit. Gunakan api sedang ya teman-teman. Nah setelah 5 menit kita matikan kompor. Ini gak usah dibuka, biarkan seperti ini, kita tunggu selama 30 menit. Oh ya teman-teman, untuk pewarna merah rose-nya ini kita kasih secukupnya ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik. Kita tutup kembali. Nah setelah didiamkan selama 30 menit, ini belum terlalu matang ya teman-teman. Nah ini dia, kelihatan banget ya teman-teman, belum matang, masih banyak putih-putihnya seperti ini. Nah kita akan rebus lagi selama 7 menit, gunakan api sedang. Nah setelah 7 menit kita matikan api kompornya. Nah ini dia udah matang, tapi masih ada sedikit putih-putihnya. Ini nggak apa-apa, kita akan tutup sebentar supaya matangnya lebih merata. Nah setelah beberapa saat didiamkan, ini udah matang merata ya teman-teman. Nah ini hasilnya matang merata seperti ini. Lakukan cara ini supaya lebih hemat gas ya teman-teman. Langsung aja kita tiriskan. Nah kalau udah kita sisihkan, lanjut kita ke bahan lainnya. Langsung aja kita masukkan 150 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, sedikit garam, aduk hingga tercampur merata. Nah kalau udah tercampur merata seperti ini, kita bisa tuang 350 ml air. Di sini saya pakai air minum ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata. Nah, di sini saya tuangnya separuhnya dulu supaya tidak berhamburan. Nah kalau udah tercampur, kita masukkan sisa airnya, kita aduk hingga tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Nah kalau udah tercampur rata dan gulanya udah larut seperti ini, kita akan bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Nah kalau udah dibagi 2 bagian, di sini saya punya pewarna putih. Ini pewarna putih makanan bubuk seperti ini. Kita pakai setengah sendok teh ya teman-teman, peres aja. Nah seperti ini. Kita taruh ke wadah lain. Lalu kita beri sedikit adonan yang mau kita kasih warna putih. Aduk hingga benar-benar tercampur merata.
Nah, kalau udah kita masukkan ke adonan warna putih. Astagfirullahaladzim, di video ini sangat lupa banget ya. Ini santan karannya ketinggalan. Ini sebanyak 650 ml, kita bagi dua. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan catat di description box ya teman-teman. Ini santan karannya saya bagi dua, ukuran 65 ml. Aduk hingga tercampur rata dengan santannya supaya tidak ada yang menghendap ke atas. Kita gunakan bubble whisk seperti ini supaya benar-benar tercampur merata. Mohon maaf ya teman-teman jika santannya itu ketinggalan. Pokoknya nanti resepnya saya tulis semua di description box. Nah, untuk satunya udah warna putih, yang satunya saya kasih warna hijau. Di sini saya pakai warna hijau tua. Aduk hingga tercampur rata ya. Nah, kalau udah kita sisihkan. Lanjut kita ke bahan sagu mutiaranya tadi yang udah kita tiriskan. Nah, kita akan campurkan dengan yang warna putih ini secukupnya aja. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu supaya tidak ada bahan yang menghendap ke bawah. Nah, kasih 3 centong setengah aja ya teman-teman, sampai benar-benar sagu mutiara itu menghendap gitu. Kita kasih 4 aja, 4,5 ya jadinya. Aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini saya punya cetakan bunga sakura. Kalau kalian punya cetakan yang lain itu juga bisa ya teman-teman, sesuaikan selera aja. Dan di sini saya olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Oh ya teman-teman, di tahap ini jangan lupa untuk panaskan panci pengukusnya ya teman-teman, supaya saat kita menuang adonannya itu udah siap untuk kita kukus. Nah, ini udah selesai diolesin dengan minyak goreng semua. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu. Kita masukkan adonan sagu mutiaranya dulu ya. Kita kasih 1 centong sayur. Nah, kalau udah dituang semua seperti ini, kita siap untuk kita kukus. Ini kukusannya udah mendidih ya teman-teman. Nah, langsung aja kita kukus selama 15 menit. Gunakan api sedang. Setelah 15 menit, ini udah matang, langsung aja kita timpa dengan warna putih. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu supaya tidak ada bahan yang menghendap ke bawah. Untuk satu adonan ini kita kasih 1 centong, tidak terlalu penuh ya teman-teman. Nah, kalau udah kita akan kukus kembali selama 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit kita kasih dengan warna hijau. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menghendap ke bawah. Nah, untuk adonan terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini udah matang. Nah, langsung aja kita tiriskan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin baru kita sajikan ya.
Nah, ini dia udah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Jangan lupa dipencet-pencet sampingnya seperti ini. Langsung aja kita tuangkan. Ini mudah banget ya teman-teman, tidak lengket karena tadi kita mengolesinya dengan minyak goreng. Hasilnya cantik-cantik banget ya teman-teman. Ini cocok banget buat isian snack box, buat arisan, ide jualan, atau buat hantaran. Ini cocok banget karena bentuknya lucu dan juga cantik banget. Nah, untuk mengemasnya itu mudah banget teman-teman. Kalian bisa menggunakan mika seperti ini. Langsung aja kita taruh ke dalam mika seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita staples. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Lalu kita bisa kasih dengan stiker thank you seperti ini, biar penampilannya lebih cantik. Untuk satuannya ini kalian bisa jual dengan 2.500 sampai 2.000. Ini udah untung banyak banget. Dan hasilnya super lentur dan kenyal banget. Dan penampakannya super cantik banget. Dan langsung aja kita cobain yuk. Nah, untuk teksturnya ini lembut dan kenyal. Langsung aja kita cobain, bismillah. Rasanya enak banget, manisnya pas. Dan rasa kenyal dan lembutnya itu sangat pas banget. Ini enak banget, recommended. Nah, gimana teman-teman, bikinnya mudah banget kan dan simple banget. Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Nari Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat kue yang super cantik banget tanpa harus menggunakan daun. Dicetak seperti ini aja, ini udah cantik. Cocok banget buat ide jualan atau buat isian snack box. Dan buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nari Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama di sini saya siapkan ketan yang udah saya cuci dan saya rendam selama 2 jam. Nah, langsung aja kita aron. Taruh ke wajan. Masukkan 500 ml air. Nyalakan api kompor, kita nyalakan dengan api kecil cenderung sedang, atau menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur merata sampai airnya itu menyusut. Jangan lupa untuk sering diaduk-aduk supaya tidak ada yang gosong. Nah, ini airnya udah mulai menyusut ya teman-teman. Langsung aja kita matikan api kompor. Siapkan pengukusan, langsung aja kita masukkan ke dalam panci pengukusan. Gunakan api sedang, kita kukus selama 25 menit. Nah, kalau udah kita tutup dan kita akan kukus selama 25 menit, tapi nanti setelah 10 menit kita akan buka kukusannya. Nah, setelah 10 menit kita akan buka kukusannya, kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Awas hati-hati karena ini panas banget uapnya. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, kita kukus kembali selama 15 menit atau sampai matang.
Nah, setelah 15 menit ini udah matang menurut saya. Kalau teman-teman biasanya tuh ketan tuh suka berbeda-beda ya teman-teman, bisa ditambahin atau lebih lama atau lebih cepat gitu ya. Ini udah matang, udah saya cicipin dan kita tiriskan. Lalu di sini saya siapkan 400 ml air santan. Ini saya pakai dari 1 butir santan kelapa ya. Lalu tambahkan juga 200 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur merata. Dan kita tambahkan dengan pewarna hijau tua. Kita kasih secukupnya. Nah, supaya warnanya itu lebih natural, kita tambahkan dengan pewarna coklat supaya warnanya itu lebih ke pandan gitu ya teman-teman. Kita kasih sekitar 1 tetes. Lalu kita nyalakan api kompor, gunakan api sedang, aduk terus hingga berbusa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita tambahkan juga dengan sedikit vanili. Saya pakai setengah saset. Kalian juga bisa menggunakan daun pandan ya teman-teman. Nah, aduk terus sampai mendidih dan berbusa seperti ini. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, ingat ya teman-teman, sampai berbusa, tidak mendidih, sampai berbusa. Dan langsung aja kita masukkan si ketannya ini ke dalam adonan gulanya. Nah, video kali ini saya bikin wajik gula pasir ya teman-teman. Kalian bisa juga gunakan gula Jawa. Karena di sini saya mau bikinnya yang gula pasir ya, yang warna hijau. Buat isian snack box dan hantaran itu lebih menarik. Nah, aduk-aduk terus sampai tercampur merata. Gunakan api kecil cenderung sedang supaya tidak cepat gosong ya teman-teman. Nah, ini dia udah hampir tanak dan juga airnya udah menyusut. Sebentar lagi matang. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus supaya tidak ada yang kosong ya teman-teman. Nah, ini dia udah menyusut dan juga udah tanak. Kita matikan api kompornya. Nah, karena ini mau dicetak, jadi saya diamkan aja di dalam wajan seperti ini sampai nanti hangat-hangat kuku baru akan dicetak. Nah, ini dia udah hangat-hangat kuku seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau dicetak di loyang itu juga boleh ya teman-teman, baru dipotong-potong. Karena mau buat sajian isian snack box dan arisan gitu, jadinya saya cetak dengan berbentuk bunga. Jangan lupa untuk diolesin minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket ya teman-teman. Kita tekan-tekan sampai padat supaya bentuk bunganya itu kelihatan ya teman-teman. Dan langsung aja kita keluarkan seperti ini mudah banget. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Nah, langsung aja masukkan ke dalam mika yang udah dialasin dengan daun pisang. Nah, kalau udah, kalian bisa staples dengan dikasih stiker thank you, itu lebih menarik lagi. Lakukan ke semuanya sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, ini dia wajik ketannya setelah dicetak, hasilnya super cantik banget ya, berbentuk bunga seperti ini, dikemas dengan mika, lalu kalian staples dan dikasih stiker thank you, itu lebih menarik ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, cocok banget buat ide jualan isian snack box atau buat arisan atau buat hantaran, ini juga bisa ya teman-teman. Nah, langsung aja kita cobain untuk tekstur dan rasanya.
Untuk bentuknya ini lucu banget, untuk teksturnya super empuk. Ini pas banget ya teman-teman, enggak lembek juga enggak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya empuk banget dan manisnya itu pas, gak berlebihan. Jangan lupa untuk cobain di rumah karena bikinnya simple banget. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat kue mangkok anti gagal, anti ribet tanpa menggunakan baking powder. Ini hasilnya super lembut, empuk, dan mekar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan panci untuk memasak. Masukkan santan 320 ml. Masukkan 1 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor, gunakan api kecil cenderung sedang. Aduk terus sampai si air santannya mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Kita aduk sebentar sampai uapnya agak berkurang. Lalu kita diamkan sampai dingin. Nah, sambil menunggu dingin, kita ke bahan tepungnya. Di sini saya menggunakan tepung beras sebanyak 150 gram. Dan 80 gram tepung terigu. Masukkan 140 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur merata. Masukkan setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga tercampur merata. Di resep kali ini saya tidak menggunakan baking powder ya teman-teman. Lalu air santan yang udah dingin kita tuang sedikit demi sedikit. Nah, kita tuang semua sisa santannya. Aduk hingga tercampur merata. Di sini resepnya saya tidak menggunakan baking powder karena banyak yang request bikin kue mangkok tanpa baking powder, bisa nggak sih kak? Dan kali ini saya bikin kue mangkok tanpa baking powder ya teman-teman. Kita akan coba ini berhasil atau enggak. Nah, kalau udah larut dan diaduk rata seperti ini, kita diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang. Setelah 1 jam ini udah mengembang. Nah, langsung aja kita aduk, kita buang gasnya sampai tercampur merata, sampai adonannya itu larut ke semula, tidak mengembang gitu ya teman-teman. Kita akan buang gasnya supaya nanti tidak gagal saat membuat kue mangkok. Nah, kalau udah gasnya udah kempes dan gak ada yang mengembang, kita bagi adonan menjadi 3 bagian atau sesuai selera ya teman-teman. Kalau kalian mau 1 warna boleh, atau 3 warna boleh, atau 2 warna itu juga boleh, sesuai selera. Di sini saya menggunakan warna ungu, hijau, dan juga merah muda ya teman-teman. Nah, kalau udah semua dikasih pewarna, langsung aja kita ke bahan cetakan. Jangan lupa untuk panasan kukusan terlebih dahulu. Ini kue mangkoknya saya pakai yang jumbo. Jangan diolesin minyak atau apapun ya teman-teman, biarkan seperti ini. Kita kasih sampai penuh. Jangan lupa untuk diaduk-aduk adonannya supaya tidak ada gas yang masuk ke dalam. Nah, cara ini tipsnya supaya si kue mangkoknya ini tidak gagal ya teman-teman.
Nah, lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Jangan lupa untuk memasukkan ke adonan itu harus diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, kalau udah taruh di cetakan harus segera dikukus, jangan didiamkan karena nanti bisa terjadi kegagalan. Nah, kalau udah siap untuk dikukus, kita kukus selama 20 menit karena ini saya gunakan cetakan yang super jumbo. Gunakan api besar ya teman-teman untuk mengukusnya supaya nanti hasilnya mekar merekah. Nah, kalau udah kita kukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian, nah ini dia hasilnya merekah ya teman-teman, bagus banget walaupun tanpa baking powder. Nah, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, setelah ditiriskan langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini cetakannya masih baru ya teman-teman, jadinya agak susah, harus dibantu dengan sendok. Nah, kalau udah, ini dia kue mangkoknya udah jadi tanpa baking powder, hasilnya tetap mekar merekah. Nah, buat teman-teman bisa dipraktekin di rumah karena bikinnya mudah banget, simpel banget, dan ini tuh rasanya tuh enak dan menul-menul banget, tahan hingga seharian. Nah, langsung aja kita cobain satunya. Ini saya pakai yang jumbo ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan yang kecil, itu juga boleh buat jualan. Karena ini mau dimakan sendiri jadinya pakai yang jumbo. Nah, untuk dalamnya ini matang merata ya teman-teman, dan hasilnya tuh menul-menul banget. Nah, bisa dilihat. Dan ini tuh empuk banget. Dan langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, empuk, manisnya pas, dan aroma santannya itu berasa. Dan ini tuh empuk banget dan enak banget. Nah, gimana buat teman-teman yang sudah request? Jangan lupa dok dipraktekin di rumah. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.